Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama. Tentunya video yang sangat menarik dan seru karena ini menyangkut Jakarta. Kalau kalian ingat, beberapa hari yang lalu Jakarta Utara itu sempat terjadi banjir rob. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman, banjirnya kurang lebih 4 hari karena kenaikan air laut. Nah, masyarakat itu langsung ingat dan fokus ke Rano Karno dan juga Anies Baswedan. Kenapa masyarakat fokus ke Rano Karno dan Anies Baswedan ya? Ada apa dengan mereka berdua ini? Apakah mereka berdua ini adalah penyebab dari banjir ini? Mari kita lihat sama-sama videonya berikut ini. Muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall, maaf nih, saya bukan belagu. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Laut Jakarta jebol. Ini PR untuk yang mau dilantik nanti ya. Nggak ada yang lebih penting dari banjir. Ini banjir tuh udah bertahun-tahun. Kalau ada yang bilang, ini kan banjir udah memang dari setiap tahun udah banjir. Ya gimana caranya nih biar setiap tahun nggak banjir, nggak nyusahin rakyat, nggak nyusahin warga, nggak nyusahin orang mau kerja. Gimana caranya? Kemarin mau dibikin Giant Seawall, udah deh, nggak usah muluk-muluk deh. Ini aja, Jakarta Utara yang deket sama laut. Laut aja makin tahun makin tinggi. Sedangkan daratannya ini, tanahnya makin tahun tuh makin rendah, makin turun. Lama-lama kalau nggak cepet diurus, ini tenggelam nih Jakarta Utara. Jakarta apalagi udah lama-lama abis. Gak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya abis, tenggelam, hilang. Kalau ada yang bilang, emang udah biasa tiap tahun banjir. Ya gimana caranya? Jangan normalisasin dong banjir. Orang mau kerja capek, tiap tahun banjir, setiap hujan banjir. Makin tahun, air itu makin naik, tanahnya makin turun. Gimana caranya nih nyelesain ini? Kemarin ada yang usul, ya kita buat aja Giant Seawall. Pada nggak tujuan, ada yang bilang, ngapain buat Giant Seawall? Nanti nunggu Jakarta tenggelam dulu, baru mau diurus. Jangan dinormalisasiin, banjir tuh udah biasa. Banjir itu nggak biasa, itu nyusahin orang. Lu rasain dulu kena banjir tiap tahun nih, orang mau kerja udah mau bau, kotor, bikin rusak kendaraan. Betul itu. Bawa mobil, bawa motor tuh ribet. Udah mah nggak banjir aja macet, apalagi banjir. Macetnya tambah macet-macet. Dan orang mau berangkat kerja tuh udah pusing duluan. Orang belum nyampe kantor tuh udah capek, udah pusing, udah stres duluan ya kan? Emosi duluan. Tahu. Apalagi yang punya kendaraan ya kan, terus banjir rob. Itu kan air laut guys. Kalau dia lupa nyuci kendaraannya, wah udahlah guys. Adek gue pusing, cepet diurus deh, biar cepet selesai, biar nggak ada banjir-banjir lagi. Pusing orang, tau nggak? Capek. Lo tau gak, kemarin Stadion JIS kena banjir rob, astagfirullah. Dan ternyata ini bener guys. Gue lansir dari Kompas, JIS yang megah berdiri sebagai simbol kemajuan Jakarta sekarang dikepung banjir rob yang memperlihatkan sisi lain Jakarta. Tapi menurut Jakpro, Stadion JIS sendiri gak terdampak banjir rob, tapi di sekitaran JIS-nya yang kena banjir. Pertanyaan besarnya, apa itu banjir rob? Menurut KBBI, banjir rob itu adalah banjir yang disebabkan karena meluapnya air laut atau air pasang besar yang menyebabkan air laut jadi tinggi. Dan menurut Badan Penanggulangan Bencana, alasan terbesar Jakarta terkena banjir rob selama 4 hari terakhir ini dikarenakan permukaan tanah yang semakin turun sedangkan air laut makin naik. Jadi area Jakarta yang terkena banjirop itu adalah beberapa titik di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Intinya area-area yang dekat sama pantai. Dan gue lansir dari Kompas, daerah Muara Angke banjirop ini bahkan udah mencapai 1 meter lebih. Bahkan Pemprov Jakarta itu sempat minta buat pembangunan Giant Seawall atau tanggul raksasa bisa dipercepat. Karena yang ditakutkan permukaan tanah di Jakarta itu semakin menurun sedangkan air laut semakin naik terus. Bahkan rumornya Presiden Prabowo mau membangun Giant Seawall atau tanggul raksasa ini dari Jakarta sampai Gresik guys. Sepanjang itu buat menahan air laut yang semakin tinggi dan permukaan tanah di Pulau Jawa yang semakin rendah. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Mana nih Anies Baswedan? Tolong diparkirkan nih air laut Jakarta. Nih hari ini terjadi lagi nih. Udahlah warga Jakarta nih anjing aja kalian, nih anjing. Kenapa gue mention abah burung kuntul kalian itu ya? Karena dialah orang yang menolak Giant Seawall di Jakarta Utara. Ini dia nih, lika-liku proyek Giant Seawall ditolak Anies, kini digarap Prabowo. Udah, warga Jakarta nggak usah ngeluh kalian terima lah itu. Inilah karena kalian percaya pengendali angin, parkir air, padahal proyek Giant Seawall ini sudah disiapkan oleh peneliti jauh-jauh hari bahkan sebelum Anies menjadi gubernur. Tahu nggak kalian, dari tahun 2007 proyek ini sudah digadang-gadang sama ahli. Bahkan ketika Jakarta dipimpin sama Pak Bowo, ancang-ancangnya udah ada juga dari zaman Jokowi sampai ke Ahok. Dihancurkan sama Anies Baswedan.
Pada saat kampanye si Anies berkata Jakarta nggak membutuhkan tanggul laut tapi tanggul pantai. Mana tanggul pantainya Anies? Ngerating orang, jago ngerendahin orang, jago. Sekarang rating diri sendiri Anies. Mana sekarang tanggul pantainya Anies? Sekarang warga Jakarta dipimpin oleh petugas partai. Udahlah Jakarta hancur aja, tenggelam. Untuk warga Jakarta, selamat atas pilihan pemimpin yang dipilih karena fanatisme, bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Dilihat dulu. Dek, saya paham Dayan Timur. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Sombong amat. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wait a minute. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Warga Jakarta dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota. Karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya Abah. Nih, ingat gak sih, Abahnya itu pernah menolak masalah Giant Sea Wall, padahal Pak Jokowi udah mundurin kan. Diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh Abah, mau dilanjutkan Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau membikin nih tetap masalah Giant Sea Wall. Cuman kalau saya sih ya berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek Giant Sea Wall. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh. Warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran ketika udah ada masalah kayak gini nih. Barulah akan menyesal akan pilihannya karena fanatisme, bukan karena kapasitas orang yang menjadi calon pemimpin tadi. Jadi warga Jakarta, selamat menikmati pilihan Anda, tinggal nunggu aja kapan Jakarta kelelep. Andai kata Pak Prabowo nggak melanjutkan masalah proyek Giant Sea Wall itu karena para pemimpinnya sibuk ngurusin got yang mampet. Berasakan sekarang bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang punya kapasitas dan juga sejalan dengan pemerintah pusat. Tuh Bang Rano, Jakarta Utara banjir rob sekarang, warga Jakarta Utara kebanjiran, takutnya tenggelam. Kemarin sih dikasih solusi Giant Sea Wall, malah dibilang solusi muluk-muluk. Sekarang buktinya tuh kan penting banget Giant Sea Wall. Awas tuh kalau misalkan ngejabat nggak bikin Giant Sea Wall. Heran dikasih calon gubernur teknokrat malah milih yang jago drama. Kejadian kan sekarang solusinya ditolak mentah-mentah tuh Giant Sea Wall. Perpecahan PDIP, kubu Puan versus Hasto, dendam yang terpendam sejak lama. Perpecahan antara PDIP kubu Puan Maharani dan PDIP kubu Hasto Kristianto ternyata sudah berlangsung setidaknya sejak 3 tahun lalu. Denny Siregar yang berperan sebagai corong suara Hasto Kristianto tegas menyebut bahwa Bambang Pacul merupakan orang dekat dan orang kepercayaan Puan Maharani. Bambang Pacul adalah orang dekat dan orang kepercayaan dari Puan Maharani. Saat itu, Bambang Pacul menginginkan agar Puan Maharani maju sebagai calon wakil presiden yang diusung PDIP. Seperti iklan teh botol sosro, siapapun calon presidennya, maka Puan Maharani adalah wakil presidennya. Kita teh botol sosro, apapun makanannya, Puan Maharani wakilnya. Siapapun calon presidennya, Pak PDIP. Pernyataan Bambang Pacul itu direspon oleh PDIP kubu Hasto dan kawan-kawan melalui Denny Siregar yang menyebut bahwa ada usaha dari sebagian internal PDIP yang ingin menyingkirkan Ganjar Pranowo. PDIP kubu Hasto bersikukuh agar Ganjar Pranowo maju capres diusung PDIP. Oh iya, saya ingat teman-teman waktu itu ketika Pak Bambang Pacul podcast di mana gitu ya, di Deddy Corbuzier apa di mana gitu, dia mengatakan bahwa ya dia nggak terlalu senang gitu sama Ganjar, tapi karena ini keputusan partai perintah Bu Mega ya dia laksanakan gitu, dia tetap dukung Ganjar. Iya. Ada usaha dari sebagian internal PDI Perjuangan yang ingin menyingkirkan Ganjar Pranowo dari kompetisi calon presiden 2024. Bahkan, Denny Siregar mengungkit anekdot teh botol sosro yang dikemukakan oleh Bambang Pacul tentang Puan Maharani. Buat Bambang Pacul,
Puan adalah teh Boto Sosro yang terkenal dengan iklannya. Apapun makanannya, minumnya teh Boto Sosro. Perseteruan di antara PDIP Kubu Puan dan PDIP Kubu Hasto ternyata masih berlanjut sampai saat ini. Kedua kubu itu sedang bersaing ketat dalam perebutan singgasana posisi strategis dalam Munas PDIP tahun 2025, termasuk berusaha mendapat simpati dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya respon-respon dari masyarakat terkait terjadinya banjir rob di Jakarta Utara, teman-teman. Ya ternyata Rano Karno kemarin tidak setuju atau kurang setuju dengan konsep Giant Skywall yang ingin dibangun oleh Ridwan Kamil. Ya Rano Karno lebih memilih untuk memperbaiki got-got, mungkin resapan-resapan air. Ya itu sebenarnya tidak salah juga, cuma kan kita melihat yang lebih penting dulu nih. Kalau kata netizen tadi, Jakarta Utara ya hampir tiap tahun banjir rob, dan harusnya itu yang menjadi perhatian juga teman-teman. Karena kalau nggak ditutup dan diperbaiki tanggulnya, ya bisa saja tanggul yang sekarang jebol karena sudah banyak yang bocor juga. Ini kan mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar Jakarta Utara. Selain itu, ternyata Anies Baswedan juga yang menolak pembangunan Giant Seawall. Dan ini sudah digagas ataupun dipikirkan sejak zaman Fauzi Bowo, teman-teman. Wah, berarti sejak tahun 2007-2008 ya. Dan setelah itu Pak Jokowi juga waktu jadi gubernur DKI ternyata pernah juga memikirkan soal tanggul Giant Seawall. Tapi untungnya ya Prabowo nanti beserta kabinetnya akan membangun Giant Seawall di Jakarta Utara sampai kalau nggak salah di Garut atau di mana gitu teman-teman. Yang jelas panjang banget nanti Giant Seawall-nya untuk menahan air laut masuk ke wilayah Jawa, utamanya Jakarta teman-teman. Dan ini sangat bagus ya. Solusi yang mungkin bisa kita pikirkan. Selain itu ya untuk apa ya, mengurangi dampak penurunan tanah di Jakarta ya, mungkin pemerintah harus memikirkan juga penggunaan air tanah. Karena menurut ahli ya tanah Jakarta menurun itu diakibatkan oleh ganasnya penggunaan air tanah. Nah ini yang harus dipikirkan. Apakah juga orang banyak menggunakan air tanah karena regulasi PDAM yang mungkin agak ribet dan lama gitu ya kan. Ya ini yang harus dipikirkan bersama oleh pemerintah yang akan datang di DKI. Ini Pramono Anung dan juga Rano Karno teman-teman. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.